Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini kami akan mengangkat judul Penyebab kehancuran dinding besi Ya'juj dan Ma'juj dalam tinjauan normatif. Kisah Raja Zulkarnain ke-29. Prolog. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, "Dinding besi ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar." Al-Quran Al-Karim, Surat Al-Kahfi, ayat 97 hingga 98. Janji Tuhan. Apakah ayat suci di atas memberikan jawaban atas pertanyaan kami pada konten sebelumnya? Yaitu, fenomena apakah yang menyebabkan dinding besi Ya'juj dan Ma'juj itu menjadi hancur lebur? Dari ayat suci tersebut, kami yang fakir ilmu ini memahami bahwa Allah SWT akan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya apabila hamba-hambanya beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan cara mentaati ulil amri atau para imamnya yang suci dan mulia dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bersedia berjihad menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, mau bersungguh-sungguh memerangi kemungkaran, kedurhakaan, dan kebatilan. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka Allah SWT akan mencabut rahmat dan karunia-Nya. Itulah janji Tuhan. Janji itu tersebar di banyak ayat suci Al-Quran. Salah satunya tercantum di surat Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Peringatan dari Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberi peringatan keras. Beliau mengatakan bahwa dinding besi Ya'juj dan Ma'juj akan segera hancur. Hal itu pasti terjadi jika kejahatan atau kemungkaran telah merajalela dalam tubuh masyarakat Muslim atau bangsa Arab kala itu. Diriwayatkan dalam As-Sahihain dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsy bahwasanya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya dengan kaget. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, karena kejahatan telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini." Beliau melingkarkan ibu jari dan telunjuknya. Lalu Zainab binti Jahsy berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di antara kita masih ada orang-orang yang soleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika kejahatan atau angkara murka telah merajalela." Kejahatan yang merajalela. Bagaimanakah fenomena kejahatan atau angkara murka suatu bangsa atau negara dikatakan telah merajalela? Dalam tinjauan sosiologis, fenomena kejahatan dikatakan telah merajalela jika memenuhi 3 unsur pokok sekaligus, yakni beragam kejahatan itu telah terstruktur, sistematis, dan masif, disingkat TSM. Adapun penyusun angkara murka TSM itu telah melibatkan 5 elemen bangsa, yakni 1. Penguasa atau eksekutif yang menindas.
2. Para cendekiawan yang menjual keilmuannya. 3. Ulama yang mengobrol agamanya. 4. Pembuat dan penegak hukum yang koruptif. Dan kelima, pembiaran atau by omission oleh mayoritas warga negara. Karena sikap dan tindakan semacam itu menunjukkan mereka terlibat dalam kejahatan. Mereka memiliki andil atas berbagai angkara murka yang merajalela. Selanjutnya, fenomena kejahatan TSM itu akan mengakibatkan hukum kolektif, yaitu menjadi penyebab datangnya murka Allah. Selanjutnya, dicabutnya nikmat dan karunia-Nya atas bangsa itu. Akibatnya, seluruh elemen bangsa dan negara akan merasakan dampaknya. Mereka akan mengalami masa penjajahan, penindasan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Bahkan, tirani dan perbudakan itu akan diwariskan kepada anak dan cucu mereka. Sistem Nekolim oleh Ya'juj dan Ma'juj itu terus berlanjut hingga ke generasi mendatang. Lalu timbul pertanyaan menyelidik berikutnya. Kapankah fenomena kejahatan atau angkara murka TSM itu telah merajalela di tengah-tengah tubuh bangsa Arab? Deskripsi bangsa Arab dekade 650-an. Pasca peristiwa Tahkim pada tahun 658 Masehi atau beberapa bulan setelah meletusnya Perang Siffin pada tahun 657 Masehi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar. Beliau memberikan gambaran terbaik secara cermat dan ringkas atas perilaku umum bangsa Arab dan umat Islam pada masanya. Imam Ali berkata, "Demi Allah, aku telah membuat kalian bosan, dan kalian juga telah membuatku bosan. Aku telah membuat kalian jenuh, kalian juga telah membuatku jenuh. Karena itu ya Allah, gantilah mereka ini dengan orang yang lebih baik bagiku, dan gantilah aku dengan manusia terburuk. Jadikan hati mereka luluh seperti garam yang luluh di dalam air. Demi Allah, aku mengharapkan pasukan berkuda seperti pasukan Bani Firasi bin Ganam dari jumlah kalian yang banyak ini, di mana jika saya memanggil salah satu dari mereka, maka pasukan berkuda itu akan melesat mendatangiku bagaikan awan di musim panas." Khotbah itu memberikan gambaran umum tentang kualitas keimanan dan mentalitas umat Islam saat itu. Betapa pada waktu itu hampir semua negeri muslim telah mengikuti kaum pemberontak Suriah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan pengikut Imam Ali tersisa hanya di kota Kufah. Itu pun keadaan psikologisnya sangat buruk, lantaran mayoritas pasukan Imam Ali merasa lelah dan bosan. Bahkan mereka enggan berjihad melawan kebatilan yang terorganisir. Mereka mengabaikan perintah imam yang adil dan bijaksana. Keadaan yang buruk itu tentunya membuat Imam Ali kecewa. Sampai kemudian beliau berkata, "Karena itu gantilah mereka ini dengan orang yang lebih baik bagiku." Keadaan umum itu nyaris mewujudkan fenomena kejahatan TSM yang merajalela, di mana 5 pilar bangsa telah terlibat dan terpapar di jalan kebatilan. Hingga pada akhirnya Imam Ali berdoa, "Gantilah aku dengan manusia terburuk." Nikmat dan karunia terbesar. Mungkin kita sepakat bahwa Amirul Mukminin ialah manusia terbaik dan makhluk terbaik di alam semesta setelah Rasulullah. Dia merupakan manusia suci yang terhindar dari salah dan dosa. Dia juga tidak pernah berbuat kezaliman. Dia adalah orang yang paling berilmu, paling berani, dan paling banyak amaliyah jihadnya di antara para sahabat Nabi. Selain itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ialah seorang filosof agung, dan dia merupakan seorang negarawan terbesar sepanjang sejarah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling adil setelah Rasulullah. Oleh karena itu, dia tergolong sebagai pemimpin ideal
yang didambakan oleh Plato dari Yunani. Dan dalam perspektif politik, negara ideal akan terwujud jika negara itu dipimpin oleh pemimpin ideal. Itulah nikmat dan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT. Itu adalah fakta, bukan cuma utopia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kaum muslimin mensyukurinya dengan cara mentaati perintah pemimpin ideal tersebut. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka Allah SWT akan mencabut nikmat dan karunia itu dengan cara mendatangkan pemimpin terburuk atas kaum muslimin di seluruh dunia. Manusia dan pemimpin terburuk. Pada tahun 658 Masehi, tepatnya pasca peristiwa Tahkim, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdoa, "Gantilah aku dengan manusia terburuk." Lantas, siapakah yang dimaksud dengan manusia terburuk tersebut? Kami memahami bahwa manusia terburuk di akhir zaman ini berasal dari bangsa biadab Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka gemar berbuat kerusakan dan kejahatan sepanjang masa di seluruh permukaan bumi. Mereka akan berkuasa di atas seluruh negara dan pemerintahan dunia dengan menjalankan sistem penjajahan, penindasan, dan perbudakan dalam bingkai tata dunia baru alias The New World Order atau NWO. Dan kami sangat yakin bahwa Allah SWT telah mengabulkan doa Imam Ali tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT telah mendatangkan manusia dan pemimpin terburuk itu dengan cara menghancur leburkan dinding besi Ya'juj dan Ma'juj. Epilog. Kami memahami bahwa secara normatif penyebab hancur leburnya dinding besi Ya'juj dan Ma'juj karena umat Islam bangsa Arab pada masa itu menolak dan enggan menerima pemimpin ideal atau khalifah terbaik. Bahkan mereka justru telah mengolok-olok, membenci, menghujat, dan memerangi pemimpin ideal tersebut. Inilah kufur nikmat terbesar yang dilakukan oleh mayoritas umat. Oleh karena itu, Allah SWT menunaikan janjinya, yakni mencabut nikmat dan karunia-Nya dengan cara mendatangkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pemimpin terburuk atas seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Kesimpulan. Berdasarkan tesis di atas, kami berkesimpulan bahwa dinding besi Ya'juj dan Ma'juj telah hancur lebur. Peristiwa itu terjadi berselang beberapa tahun setelah syahidnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Analisis ini relevan dan bersesuaian dengan kesimpulan kami di konten sebelumnya, bahwa dinding besi Ya'juj dan Ma'juj telah hancur pada dekade 680-an. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.